Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 10 semuanya naik ke kelas 11. Dan hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11 ini. Ya, walaupun sekarang kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, kita harus melakukan secara daring dalam keadaan new normal ini. Semoga kalian masih tetap semangat. Kalian harus tetap termotivasi agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Di kelas 11 ini untuk LKS-nya sudah ada di sekolah, sebenarnya sudah ada. Tapi karena kalian di rumah belum bisa kita bagikan, jadi nanti kalau sampean kembali ke pondok nanti akan kita bagikan semuanya. Jadi untuk materi hari ini nanti Saman simak saja. Mungkin untuk kedepannya besok atau selanjutnya Saman bisa pinjem ke kakak kelas, bisa pinjam ke temannya, atau yang paling gampang Saman bisa download buku paket matematika. Saman tinggal masukkan di Google matematika wajib kelas 11 kurikulum 13 revisi. Nanti akan keluar. Jadi Saman tinggal mendownload. Atau kalau Samian punya uang bisa beli buku paket, ya. Untuk hari ini Saman simak saja dulu penjelasannya. Di kelas 11 ini materi semester 1. Untuk bab 1 nanti ada induksi matematika, bab kedua ada program linier, yang bab ketiga ada matriks, bab keempat transformasi. Jadi hari ini nanti kita akan belajar induksi matematika. Buat apa sih kita belajar induksi matematika? Sebenarnya ada banyak sekali manfaat induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di mesin ATM. Mesin ATM untuk multi pecahan uang itu memakai induksi matematika. Kemudian permainan domino atau pemasangan ubin di suatu ruangan itu juga memakai induksi matematika. Sampean tentu tahu kalau ada banyak pernyataan matematika. Tapi pernahkah kita berpikir kalau pernyataan itu benar atau salah? Atau pernahkah kita berpikir untuk membuktikan kebenarannya? Nah, di sini induksi matematika itu kita gunakan atau konsep untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Induksi matematika juga itu bisa kita gunakan untuk membuktikan kebenaran program komputer. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau Saman ingin tahu, Saman bisa Google atau bisa cari di referensi lain, ya. Induksi matematika ini sangat berkaitan erat dengan materi kita waktu MTS dulu atau SMP, yaitu materi barisan dan deret. Jadi di sini saya bahas sedikit tentang materi barisan dan deret untuk mengingatkan sampean nanti biar gampang kalau belajar induksi matematika. Barisan aritmatika, di situ saya kasih rumusnya aja untuk mengingatkan. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Rumus jumlah suku ke N. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1B. Atau SN sama dengan N per 2, A ditambah UN. Sekarang untuk barisan geometri. Untuk barisan geometri, rumus suku ke N, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Rumus SN-nya, SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, itu untuk R yang kurang dari 1. SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Itu untuk yang R-nya lebih besar 1. R itu rasio ya, masih ingat ya? R itu rasio. Jadi ini saya hanya mengingatkan saja. Nanti Saman bisa buka-buka buku waktu MTS dulu lagi tentang barisan dan deret.
Sekarang kita belajar induksi matematika. Sebelum belajar induksi matematika, kita belajar notasi sigma dulu. Notasi sigma, amati bentuk deret berikut. Di situ sudah saya tuliskan ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. 2 di situ adalah U1 atau suku pertama. 4 adalah suku kedua. 6 suku ketiga, 8 suku keempat, dan 10-nya suku kelima. Dari deret tersebut kita dapat menentukan polanya, bentuk pola. Polanya 2 itu 2 dikali 1. 2 dikali 1. Kemudian ada 4 itu 2 dikali 2. 6 2 dikali 3. 8 2 dikali 4, dan kemudian 10 2 dikali 5. Jadi dari pola ini kita dapat menentukan rumus suku ke n-nya, itu UN sama dengan 2n. UN sama dengan 2n. Dengan n-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini UN-nya. N-nya. Ini N-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini N-nya. Lah sedangkan 2-nya ini kita ambil dari depannya ini. Yang depannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ketutupan sedikit, apa-apa ya. 2 kali 5 itu yang 10. Jadi UN-nya itu sama dengan 2N. Dan sekarang kita jadikan K, N-nya kita ganti dengan K. UK sama dengan 2K, dengan K-nya 1 sampai 5. K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Kalau kita tuliskan ke dalam notasi sigma, itu ini bacanya sigma. Nah, ini ya. Ini bacanya sigma. Sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai 5. Sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai 5. Maksudnya di sini K sama dengan 1 itu 2. 2 tadi kan U1. Kemudian 5 itu suku kelima, 1, 2, kan ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 10 kan suku kelima. Jadi sukunya sampai 5. K sama dengan 1 sampai 5. Dan rumusnya tadi sudah kita cari, yaitu 2K. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 itu yang K sama dengan 1 disebut batas bawah penjumlahan, sedangkan 5 itu disebut batas atas. Ini agak ke atas ya. Nah, batas atas. Jadi K sama dengan 1 disebut batas bawah, kalau 5 itu disebut batas atas. Jadi di sini pengertian dari notasi sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan penjumlahan secara singkat. Dilambangkan tandanya itu ya, tandanya ini. Nah, dilambangkan seperti itu dibaca sigma. Atau secara umum notasi sigma didefinisikan secara matematika sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai titik-titik plus U5 plus UN, maaf ini UN ya, UN sama dengan sigma UK untuk K sama dengan 1 sampai N. Ya, itu ada keterangannya. Kalau K itu indeks penjumlahan,
K sama dengan 1 merupakan batas bawah penjumlahan, K sama dengan N merupakan batas atas penjumlahan. Nah, untuk lebih memahami tentang notasi sigma, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah bentuk umum dari setiap deret berikut dengan menggunakan notasi sigma. Yang A, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Kita langsung ke penyelesaiannya. Yang A, 2 di sini bisa kita rubah 1 ditambah 1. 3 itu 2 ditambah 1. 4 itu 3 ditambah 1. Kemudian 5, 4 ditambah 1, 6, 5 ditambah 1, dan 7-nya 6 ditambah 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan polanya. Polanya yaitu K ditambah 1. Polanya K ditambah 1. Untuk batas bawahnya K sama dengan 1. Dan untuk batas atasnya ada berapa tadi sukunya? Ada berapa suku? Kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Jadi batas atasnya adalah 6. Jadi sigma K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Jadi urutannya pertama kita mencari dulu rumus rumusnya dulu. Kemudian kita menentukan batas bawah dan kita menentukan batas atasnya. Sekarang kita ke contoh nomor B, yang B. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah titik-titik ditambah 81. Kita ke penyelesaian. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 81. Di sini maksudnya ini bukan 12 ya, tapi ini maksudnya 1 pangkat 2. Maksudnya. Kemudian 4 ini maksudnya di sini 2 pangkat 2. 9 di sini 3 pangkat 2. Yang 16 4 pangkat 2. Maaf ya, di situ keliru. Dan yang 81 itu 9 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan polanya. Polanya berarti K kuadrat. Nah, polanya berarti K kuadrat. Nah, ini ya, K kuadrat. Kemudian setelah kita menentukan rumusnya, sekarang kita menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu K sama dengan 1, kemudian batas atasnya, nah tadi kan sampai 9 pangkat 2, berarti batas atasnya adalah 9. Jadi hasilnya sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 9. Sekarang kita lanjut yang C. 1 ditambah setengah ditambah sepertiga. 1 ditambah setengah ditambah sepertiga. Di sini berarti kita bisa menentukan polanya. Kita menentukan polanya dulu, rumusnya dulu. 1 itu bisa kita rubah menjadi 1 per 1, sama saja artinya. Kemudian untuk yang suku keduanya setengah, 1 per 2. Untuk yang suku ketiganya sepertiga. Berarti rumusnya adalah seperka. Sigma seperka untuk K sama dengan 1 sampai 3. Batas atasnya 3 karena hanya ada 3 suku di situ. 1 per 3 suku ketiga. Bisa dipahami ya sampai yang contoh soal yang C. Sekarang kita lanjut yang D. Yang D. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik plus N kuadrat. Kita ke penyelesaiannya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat titik-titik ditambah N kuadrat sama dengan
Karena di situ sudah kelihatan polanya, di situ bilangan kuadrat, jadi kita bisa langsung sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N. Karena di sini suku terakhirnya ini N kuadrat, jadi batas atasnya juga N. Ya, sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N. Sekarang kita ke soal yang E. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah N pangkat 3. Di sini juga sudah kelihatan polanya, sudah jelas kalau di situ bilangan pangkat 3. Jadi untuk menentukan sigmanya, sigma K pangkat 3 untuk K sama dengan 1 sampai N. Ya, contoh soalnya sudah saya bahas ini untuk yang di sini. Semoga bisa saman pahami ya. Jadi untuk urutannya, apabila ada soal disuruh menggunakan notasi sigma, itu yang pertama langkahnya saman menentukan rumusnya dulu, kemudian tentukan batas bawah dan batas atasnya. Di sini saya kasih contoh soal lagi. Misalkan di sini ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 ditambah titik-titik ditambah 20. A-nya di situ suku pertama sama dengan 2. Bedanya di sini kita memakai barisan aritmatika. Jadi apabila sampean mengerjakan soal menentukan notasi sigmanya, tapi saman kesulitan untuk menentukan polanya. Tadi kan kita memakai pola untuk soal contoh yang di atas ini. Kita mencari polanya. Apabila saman kesulitan untuk menentukan polanya, saman bisa menggunakan barisan aritmatika. Ya, jadi kita tentukan dulu ini pakai barisan aritmatika atau geometri. Nah, ini saya kasih contoh yang barisan aritmatika. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 titik ditambah 20. Kita tentukan dulu suku pertamanya. A sama dengan 2. Kemudian kita cari bedanya. Bedanya U2 dikurangi U1. U2-nya di sini 4, U1-nya 2. Jadi bedanya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Apabila sudah menentukan suku pertama dan bedanya, kita bisa memasukkan rumus suku ke N. Kita masukkan rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. A-nya tadi 2. N dikurangi 1 dikali bedanya tadi juga 2. Nah, sekarang sama dengan 2 ditambah, ini kita kalikan ya. 2 ditambah N dikali 2, 2N, min 1 dikali 2, min 2. Kemudian 2 dikurangi 2, ini kan habis ya, 0, berarti tinggal 2N. Tinggal 2N. Sebenarnya ini soal hampir sama dengan contoh yang di atas tadi. 2, 4, 6, 8. Contoh yang ini. Nah, sama ya. 2, 4, 6, 8. Tapi ini tambah 10. Tadi kan sama sudah menentukan polanya yaitu 2N. Sudah diketahui 2N. Nah, apabila kita memakai rumus barisan aritmatika, sama saja juga ketemu 2N. Sama saja. Nah, sekarang rumusnya sudah ketemu 2N. Nah, untuk batas bawahnya berarti kan 1, K sama dengan 1. Nah, untuk batas atasnya di sini suku terakhir adalah 20. Nah, 20 ini suku keberapa untuk menentukan batas atasnya? Kita kan belum tahu. Nah, di sini bisa kita hitung. Tadi rumusnya sudah diketahui 2N. Berarti 2N sama dengan 20. 20 ini suku terakhir tadi ya. N sama dengan 20 dibagi 2. Berarti N-nya ketemu 10. Ini adalah batas atasnya.
Jadi 20 itu adalah suku ke-10. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah titik-titik ditambah 20 itu sama dengan sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai 10. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Tentukan bentuk umum dengan menggunakan notasi sigma. Di sini misalkan contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 11. A-nya di sini suku pertamanya adalah 1. Bedanya U2 dikurangi U1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. U2-nya 3, U1-nya 1. Sama dengan 2. Ini U2, ini U1. Ya. Setelah menentukan suku pertama dan bedanya, sekarang kita masukkan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. A-nya kita masukkan 1. Kemudian 1 ditambah N min 1, bedanya yaitu 2. 1 ditambah 2N dikurangi 2, sama dengan 2N dikurangi 1. Ini adalah rumusnya, rumus suku ke N-nya. Sekarang karena rumusnya sudah diketahui, sekarang kita menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya K sama dengan 1, ya. Untuk batas atas, ya kita lihat 11 ini suku ke berapa atau ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi batas atasnya adalah 6. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan sigma 2K dikurangi 1, K ditambah 1 sampai 6. Jadi kalau kita masuk ke rumusnya sigma, itu yang sama tadi hitung ini N, di sini tinggal ganti dengan K. Ini. Sampai sini bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa ditanyakan nanti saya share di Facebook, jadi nanti bisa sama tanyakan di komentar-komentar yang ada di Facebook itu. Bisa sama tanyakan di situ, nanti akan saya jawab. Ini ada latihan soalnya. Ada hanya 2 soal, gak banyak-banyak. Nyatakan penjumlahan berikut dengan notasi sigma. Yang A 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai ditambah 40. Yang B 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah titik-titik sampai dengan 100 suku. Jadi untuk 2 soal latihan ini, kalau misalkan Samian bisa menentukan polanya, itu tidak usah menggunakan rumus barisan aritmatika. Saman bisa langsung menentukan sigmanya kalau sudah bisa menentukan polanya. Kalau misalkan masih bingung, nah misalkan di situ adalah barisan aritmatika, bisa Saman gunakan rumus barisan aritmatika. Ya. Latihan soalnya silakan dikerjakan. Kerjakan di kertas, kemudian hasilnya silakan difoto, nanti dikirimkan ke saya langsung ya. Nanti sekalian saya nilai, saya absen juga. Jadi kan ketahuan nanti siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak. Kalau Saman mendengarkan, insya Allah Saman bisa ya. Kalau Saman kurang jelas, Saman bisa cari-cari di Google misalkan untuk lebih memahamkan Samian, atau Saman ulang lagi ini videonya juga bisa. Jadi Saman kerjakan tugasnya, nanti hasilnya difoto dikirimkan ke saya. Sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya hari ini bisa Saman pahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri, sudah cukup sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.